Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Tarona dengan NIM 2423751063 dari kelas 4B D3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis laporan keuangan common size. Yang pertama, apa itu analisis laporan common size? Analisis laporan common size adalah metode yang menampilkan setiap pos laporan keuangan sebagai persentase dari total tertentu, misalnya total pendapatan atau total aset, sehingga memudahkan perbandingan antar periode maupun antar perusahaan dengan ukuran berbeda. Adapun tujuan dari analisis common size. Nah, yang pertama itu ada perbandingan antar periode, yaitu untuk menunjukkan perubahan proporsi tiap pos laporan keuangan dari tahun ke tahun, sehingga tren efisiensi atau kenaikan biaya dapat terlihat lebih jelas. Yang kedua ada perbandingan antar perusahaan, yaitu memungkinkan perusahaan dengan skala berbeda untuk dibandingkan secara proporsional karena fokus pada persentase bukan angka nominal. Dan yang ketiga ada meningkatkan pemahaman struktur keuangan, yaitu memberikan gambaran komposisi biaya, aset, dan laba sehingga memudahkan analisis serta pengambilan keputusan menjadi manajerial. Nah, dalam analisis common size terdapat dua jenis analisis, yaitu yang pertama analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal yaitu menunjukkan persentase tiap pos laporan keuangan terhadap total dalam satu periode. Analisis ini digunakan untuk memahami struktur komposisi biaya, pendapatan maupun aset secara proporsional sehingga lebih mudah melihat keseimbangan keuangan perusahaan. Sedangkan analisis horizontal yaitu membandingkan persentase antar periode untuk menilai tren perubahan. Dengan cara ini dapat diketahui apakah proporsi biaya, pendapatan, atau laba mengalami peningkatan maupun penurunan dari waktu ke waktu sehingga membantu dalam evaluasi kinerja perusahaan. Metode analisis common size ini dapat diterapkan pada tiga komponen laporan keuangan, yaitu neraca untuk melihat struktur aset, laporan laba rugi untuk melihat proporsi biaya, serta laporan arus kas. Selanjutnya ada tabel common size laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Cara hitungnya itu pembaginya adalah total aset. Rumusnya pos laporan dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Contohnya yaitu teman-teman bisa lihat pada gambar kas dan bank tahun 2024 dibagi dengan total aset tahun 2024 dikalikan dengan 100%, yaitu hasilnya 0,99%. Jadi analisis neraca, total aset lancar pada tahun 2024 sebesar 37,24% dari total aset, relatif stabil dibanding tahun 2023 yaitu 37,16%. Komponen terbesar aset lancar adalah piutang usaha pihak ketiga yaitu 18,94% dan persediaan sebesar 11,98%. Struktur aset menunjukkan perusahaan masih pada aset tidak lancar sehingga likuiditas terbatas dan manajemen perlu menjaga efisiensi dan modal kerja. Selanjutnya ada tabel common size laporan laba rugi. Cara hitung yaitu pembagiannya adalah penjualan neto. Rumusnya pos laba rugi dibagi dengan penjualan neto dikalikan dengan 100%. Contohnya bisa lihat pada gambar yang pertama, beban pokok penjualan tahun 2024 dibagi penjualan neto tahun 2024 hasilnya 89,95%. Analisis laba rugi. Beban pokok penjualan tahun 2024 sebesar 89,95% dari penjualan neto menunjukkan biaya produksi sangat tinggi sehingga margin laba bruto tipis. Laba usaha tahun 2024 sebesar 3,28% dari penjualan neto menandakan efisiensi operasional masih rendah. Laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar 0,32% dari penjualan neto sangat kecil menunjukkan probabilitas perusahaan lemah dan ketergantungan besar pada pembiayaan kreditur. Yang terakhir, tabel common size laporan arus kas. Cara hitung yaitu pembaginya adalah penerimaan dari pelanggan. Rumusnya pos arus kas dibagi penerimaan dari pelanggan dikalikan dengan 100%. Contohnya bisa lihat pada tabel. Pembayaran kepada pemasok tahun 2024 dibagi dengan penerimaan dari pelanggan tahun 2024 hasilnya 89,05%. Analisis arus kas. Aktivitas operasi tahun 2024 penerimaan dari pelanggan sebesar 100%. Kas keluar terbesar berasal dari pembayaran kepada pemasok sebesar 89,05%. Dari karyawan 7,95%. Hasil akhirnya menunjukkan kas operasi relatif tipis sehingga kemampuan menghasilkan kas dari kegiatan utama masih terbatas. Aktivitas investasi tahun 2024 kas keluar sebesar min 2,53% terutama untuk perolehan aset tetap. Hal ini menandakan perusahaan tetap melakukan ekspansi meski kas operasi tidak besar. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan tahun 2024 terdapat kas keluar yang menunjukkan ketergantungan pada kreditur untuk menjaga likuiditas. Sekian dari saya, terima kasih.